Baik teman-teman, kita bicara berikutnya adalah seorang filsuf Yunani yaitu Aristoteles. Siapa Aristoteles? Dia adalah muridnya Plato ya, hidup pada abad 4 sebelum Masehi. Nah, Aristoteles ini adalah seorang ahli metafisika, seorang ahli fisika, seorang ahli logika, retorika, dan juga ilmu pemerintahan. Ada banyak sekali pemikiran-pemikiran Aristoteles yang bisa dilacak. Kemudian estetika Aristoteles. Pemikir estetika terkemuka setelah Plato adalah Aristoteles, tetapi pemikirannya Aristoteles ini berbeda jauh dengan pemikirannya Plato. Pemikiran estetika Aristoteles terfokus pada seni drama berkaitan dengan yang namanya tragedi. Jadi bedanya ketika Plato itu bicara tentang seni rupa, lebih mengarah kepada seni rupa, art is mimesis, lebih mengarah pada seni rupa, walaupun dalam seni pertunjukan pun unsur mimesis itu juga selalu ada. Nah, Aristoteles ini lebih terfokus pada seni pertunjukan, khususnya seni drama yang berkaitan dengan tragedi. Meskipun begitu, konsep Aristoteles tentang katarsis sangat berpengaruh hingga sekarang, dan konsep ini diterapkan dalam seni-seni selain juga seni pertunjukan atau seni drama. Jadi, inti dari pemikiran Aristoteles adalah di kata katarsis itu. Art is katarsis, seni adalah katarsis. Nah, katarsis itu apa? Katarsis itu istilah yang mungkin sangat akrab dalam dunia psikologi ya. Misalnya teman-teman kondisinya itu lagi stres berat. Kalau kondisinya stres berat, ada tugas belum diselesaikan, sementara besok ada 2 mata kuliah yang ujian, kemudian dengar kabar orang tua tidak bisa kirim uang gitu kan. Nah, setelah itu ternyata ada masalah bertengkar dengan pacar. Nah, kira-kira apa yang sampean lakukan kalau menghadapi persoalan seberat itu? Kira-kira apa yang dilakukan? Oke, macam-macam. Ada, kalau saya paling tidur nggak bangun-bangun Pak, stres berat tidur. Atau ada juga yang mungkin lari ke belakang berteriak sekencangnya gitu kan. Nah, itu juga ekspresi dari bentuk stres itu. Atau mungkin ada yang agak religius, saya akan ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, lalu menangis di hadapan Tuhan Pak. Nah, itu boleh juga, itu ada juga bisa seperti itu. Nah, menangis, tidur, marah, kemudian mungkin pasrah, itu apa itunya? Ungkapan kejiwaan. Nah, ungkapan kejiwaan inilah yang dalam bahasa psikologi keseharian kita itu seringkali disebut dengan istilah katarsis. Jadi, seni adalah ungkapan kejiwaan. Kira-kira penjelasan sederhananya seperti itu. Art is katarsis. Seni adalah ungkapan kejiwaan. Dan konsep tentang art is katarsis, bahwa seni adalah ungkapan perasaan, ungkapan kejiwaan itu juga bisa kita rasakan. Contohnya gimana? Contohnya gampang. Ketika sampean lagi sedih, tidak mungkin ya sampean nyanyi lagunya Halo Halo Bandung misalnya gitu kan. Tidak mungkin. Pasti lagunya adalah lagu-lagu yang mellow. Lagu-lagu yang menyentuh perasaan. Nah, ini menunjukkan bahwa seni itu adalah katarsis. Seni itu, nyanyian sampean itu adalah ungkapan kejiwaan sampean. Itu kan? Nah, sama halnya dengan sang seniman sendiri. Kalau sang seniman jelas ya, seorang komposer, seorang pencipta lagu, seorang musikus, ketika dia lagi patah hati, maka
nyanyian atau karangan lagu. Lagu yang ia ciptakan adalah lagu-lagu yang bersifat demikian. Katarsis tidak hanya dialami oleh mereka yang berkarya seni, tetapi yang menikmati karya seni pun juga berkatarsis. Hampir bisa dipastikan orang yang nonton konser rock, musik rock maksudnya, ya, maka dia jingkrak-jingkrak. Nah, bentuk jingkrak-jingkrak itu, berteriak histeris dan sebagainya itu adalah katarsis, ungkapan perasaan, ungkapan kejiwaan sang penonton konser musik rock itu. Bedanya ketika orang nonton konser musik dangdut, hampir bisa dipastikan goyangan akan muncul di situ. Orang yang berteriak histeris, bergoyang dan sebagainya, itu adalah bentuk katarsis seseorang yang menikmati karya seni. Art is katarsis. Nah, penjelasan lebih jauh tentang katarsis. Menurut Aristoteles, katarsis merupakan pemurnian jiwa atau pencucian emosi. Katarsis adalah penurunan atau penaikan emosi yang terpancar dalam bentuk rasa sedih, kasihan, tertawa, atau perbuatan ekstrim emosi yang menyebabkan bangkitnya semangat hidup atau hasrat untuk memperbarui hidup. Katarsis bisa dicapai setelah orang menikmati karya seni dan pengaruhnya demikian kuat pada diri seseorang. Nah, jadi katarsis itu dirasakan orang yang sedang berkarya seni ataupun yang sedang menikmati karya seni. Kalau seorang pelukis lagi mood, lagi ingin melukis, maka kalau dia sudah in di situ, hampir bisa dipastikan dia melupakan segala hal. Ya, seorang pelukis berupaya Seorang pelukis akan berusaha semaksimal mungkin untuk menikmati aktivitasnya sehingga dia luar biasa totalitas di situ, sehingga ya mungkin sampai tidak mandi, sampai tidak makan dan sebagainya, karena dia betul-betul menikmati dunianya itu. Nah, itu berarti seni sebagai sebuah katarsis. Ya, seorang seniman menikmati katarsis itu. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami itu. Kalau sudah membuat karya desain, membuat desain sesuatu, ya, maka ya totalitas teman-teman akan merasakan di situ, ya, in di situ, tidak pengen diganggu, seolah-olah dunia hanya milik kita yang sedang in di situ untuk totalitas berkarya, mencurahkan segenap ide, segenap gagasan dan sebagainya, sehingga karya itu kita harapkan bisa maksimal tercapai. Nah, ini yang namanya katarsis. Art is katarsis. Seni adalah luapan emosi kejiwaan seseorang. Termasuk sama halnya orang yang menikmati karya seni, itu juga mengalami yang namanya katarsis. Bagaimana tadi saya contohkan, orang yang nonton konser musik dangdut, maka dia begitu sudah menikmati di situ, ia pun lupa segalanya, bergoyang, ikut bergoyang dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana dengan seni rupa? Sama sebetulnya, karya seni rupa pun bisa menghasilkan katarsis bagi para penikmatnya. Ya, sebagai contoh misalnya, contoh sederhana misalnya, sampean nonton pameran lukisan khusus tentang lukisan-lukisan horor, gitu kan? Hampir bisa dipastikan emosi kita terbawa. Wah, ini lukisannya ngeri-ngeri sedap gitu kan, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa art is katarsis. Seni adalah luapan emosi kejiwaan. Ini pandangan
Aristoteles tentang seni. Art is catharsis.